Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana Dialah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah ridho ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita agungkan kepada suri tauladan kita, Imam Mujahidin kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan sampai zaman yang berpengetahuan, yang kita nantikan siapanya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya berdirinya saya di depan sini akan menyampaikan pidato singkat yang bertemakan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua atau kata lainnya birrul walidain, yang memiliki makna berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdul amal as-salatu li waqtiha wa birrul walidain. Amalan yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa amalan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua? Karena sudah jelas orang tua lah yang telah merawat kita, mendidik kita sampai detik ini kita masih dapat sampai pada detik ini orang tua telah menjaga kita. Hari ini kita akan merenungkan suatu amalan yang sering kali disepelekan semua orang, padahal amalan itu sangat agung di sisi Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah yang langsung Allah turunkan setelah tauhid. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Selagi Allah berfirman pada ayat itu, Allah suruh berbuat baik terhadap orang tua kita ataupun berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika Allah menyuruh kita untuk berbuat sesuatu, maka buatlah perbuatan itu. Lalu lihatlah bagaimana perintah berbakti kepada orang tua langsung disebut setelah menyekutukan Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang tua di sisi Allah. Lalu ridha Allah serta murka Allah ada pada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah fi ridha walidain wa sakatullah fi wa sakat walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Jikalau orang tua kita ridho terhadap kita, maka Allah juga akan ridho terhadap kita. Dan jikalau orang tua kita murka terhadap kita, maka Allah juga akan murka kepada kita. Maka selebih itu haruslah kita dan sampai membuat orang tua kesal ataupun membuat orang tua murka terhadap kita. Karena selain orang tua yang murka terhadap kita, maka Allah juga akan murka terhadap kita. Sebab itu kita harus berbuat baik ataupun berbakti kepada kedua orang tua kita agar orang tua kita ridho kepada kita dan Allah pun ridho kepada kita dengan cara mematuhi perintahnya. Seperti jika kita disuruh sholat di masjid ataupun disuruh membeli barang, maka kita turutin. Lalu tidak berkata ketika disuruh. Lalu tidak membentaknya ketika ia menasihati kita. Jikalau orang tua menasihati kita, maka kita dengarkan dan jangan tidak kita dengarkan ataupun kita lawan ataupun kita bentak. Lalu berbakti tak ada batas waktu. Ketika seseorang hidup di dunia ini, lalu diurus oleh orang tua, maka kita harus berbakti kepada orang tua. Tidak ada batas waktu untuk kita tidak berbakti
berbakti kepada kedua orang tua. Baik orang tua itu masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal. Jikalau orang tua kita meninggal, kita berbakti dengan cara mendoakannya agar masuk surga. Ataupun ketika masih hidup, kita berbakti dengan cara tidak membuat dia kesal ataupun marah terhadap kita. Lalu jangan menunda dan jangan menyesal. Ketika orang tua masih ada, kita menunda-nunda kebaikan tersebut ataupun kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Selalu amalan tersebut kita tunda. Ataupun kita tidak ingin berbuat amalan birrul walidain tersebut. Lalu ketika orang tua sudah tidak ada, maka kita akan menyesal. Jadi jangan sia-siakan waktu ataupun waktu bersama ketika orang tua itu masih ada. Jangan disia-siakan dan jangan menunda-nunda kebaikan tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.